Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Afrizalsa dengan NIM 23111057 dari kelas 3D dengan dosen Ibu Pengampu Ibu Sri Afani MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan membaca. Yang pertama yaitu hakikat keterampilan membaca. Kata atau kalimat yang merupakan suatu kesatuan dalam pandangan. Sekilas membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh pendengar kepada pembaca kepada pendengar. Menurut membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal melalui media, kata-kata, bahasa tulis, dan lain-lain. Secara linguistik, membaca merupakan proses pembacaan sandi yang dimana yaitu dalam kegiatan membaca ada upaya untuk menghubungkan kata-kata tulis dengan makna bahasa lisan. Dengan kata lain, Anderson dalam Tarigan mengatakan bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan mengubah tulisan cetakan menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Senada dengan pernyataan di atas, beberapa penulis beranggapan bahwa membaca adalah suatu kemampuan untuk melihat lambang-lambang tertulis melalui fonik menjadi membaca lisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan kegiatan mengeja atau melafalkan tulisan yang didahului oleh kegiatan melihat dan memahami tulisan. Kegiatan melihat dan memahami merupakan suatu proses yang simultan untuk mengetahui pesan atau informasi yang tertulis, yang membutuhkan suatu proses yang menuntut pemahaman terhadap makna kata. Yang B yaitu tujuan membaca. Tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi dari sumber tertulis. Informasi ini diperoleh melalui proses pemaknaan terhadap bentuk-bentuk yang ditampilkan. Secara lebih khusus, membaca sebagai suatu keterampilan bertujuan untuk mengenali aksara dan tanda-tanda baca, mengenali hubungan antara aksara dan tanda baca dengan unsur linguistik yang formal, serta mengenali hubungan antara bentuk dengan makna atau meaning. Berdasarkan maksud, tujuan, atau keintensifan serta cara dalam membaca, Anderson dalam Tarigan mengemukakan beberapa tujuan membaca. Yang pertama yaitu membaca untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta. Membaca ini bertujuan untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh sang tokoh. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Membaca untuk mengetahui topik atau masalah dalam bacaan, serta untuk menemukan ide pokok bacaan dengan membaca halaman demi halaman. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Membaca tersebut bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian cerita serta hubungan antar bagian-bagian cerita. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Pembaca diharapkan dapat merasakan sesuatu yang dirasakan penulis. Yang kelima yaitu membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Membaca ini bertujuan untuk menemukan hal-hal yang tidak wajar mengenai sesuatu hal. Yang keenam, membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Membaca ini bertujuan untuk menemukan suatu keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Yang terakhir yaitu membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan.
Tujuan membaca di atas adalah untuk menemukan bagaimana cara, perbedaan atau persamaan dua hal atau lebih dengan rumusan yang berbeda yang dikutip oleh Bors dalam Rahim 2007 menyebutkan ada beberapa tujuan membaca. Yang pertama yaitu kesenangan, yang kedua menyempurnakan membaca nyaring, yang ketiga menggunakan strategi tertentu, yang keempat memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik, yang kelima mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, yang keenam memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, yang ketujuh mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, yang kedelapan menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain, dan yang terakhir menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Yang C yaitu jenis-jenis membaca. Menurut Sujono dalam Su 2004 menyatakan ada 5 macam jenis-jenis membaca. Yang pertama membaca bahasa. Membaca bahasa adalah membaca yang mengutamakan bahasa bacaan. Membaca bahasa mementingkan segi bahasa bacaan dan hal-hal yang perlu diperhatikan seperti kesesuaian pikir dengan bahasa, perbendaharaan bahasa yang meliputi kosakata, struktur kalimat dan ejaan. Yang kedua, membaca cerdas atau membaca dalam hati. Membaca cerdas dikatakan mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Yang ketiga, membaca teknis, yaitu membaca dengan mengarahkan bacaan secara wajar. Wajar maksudnya sesuai ucapan, tekanan, dan intonasi. Yang keempat, membaca emosional. Membaca emosional maksudnya yaitu membaca sebagai sarana untuk memasuki perasaan, yaitu keindahan isi dan keindahan bahasa. Yang terakhir, membaca bebas, yaitu membaca sesuatu atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek membaca. Sebagai garis besar, terdapat 2 aspek penting dalam membaca. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis. Aspek ini mencakup yang pertama pengenalan bentuk huruf, yang kedua pengenalan unsur-unsur linguistik, yang ketiga pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi, dan yang terakhir kecepatan membaca ke taraf lambat. Aspek yang kedua yaitu keterampilan yang bersifat pemahaman, yang mencakup yaitu yang pertama memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua memahami signifikan atau makna seperti tujuan pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian isi dan bentuk. Yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Harry Guntur Tarigan menjelaskan ada 2 aspek yang penting dalam membaca, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman. Keterampilan yang bersifat mekanis yaitu keterampilan yang berada pada kedudukan yang lebih rendah. Aspek ini menurut Harry Guntur Tarigan mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, pengenalan hubungan korespondensial pola ejaan dan bunyi, dan kecepatan 20 membaca bertaraf lambat. Adapun keterampilan yang bersifat pemahaman menurut Harry Guntur Tarigan yaitu keterampilan yang kedudukannya yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, retorikal, memahami signifikan atau makna, evaluasi atau penilaian, kecepatan membaca fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit. Kompleks berarti dalam proses membaca terlibat berbagai faktor internal dan faktor eksternal pembaca. Yang E yaitu tahap-tahap kegiatan membaca.
Tahap-tahap ini yaitu langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika membaca. Ada 3 tahap. Yang pertama pra-membaca, yang kedua membaca, dan yang ketiga pasca membaca. Yang pertama yaitu tahap pra-membaca. Tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan membaca sebagai jembatan untuk dapat memahami bacaan dan agar dapat melaksanakan kegiatan pasca membaca. Ada beberapa aktivitas yang termasuk tahap pra-membaca. Yang pertama, menentukan tujuan membaca. Yang kedua, mendapatkan bacaan atau buku yang sesuai. Yang ketiga, melakukan survei awal untuk mengenali isi bacaan dan buku. Yang keempat, membuat keputusan untuk membaca. Yang kelima, mengaktifkan skemata yang dimiliki. Yang keenam, membuat daftar pertanyaan. Fungsi utama dari kegiatan pra-membaca ini adalah memberikan pengetahuan awal terkait dengan aspek-aspek bacaan yang hendak dipahami, melatih siswa mengetahui tujuan membaca, serta memberikan motivasi dan rasa percaya diri. Tahap yang kedua yaitu tahap membaca. Tahap membaca yaitu kegiatan memahami teks yang dibaca. Tahap ini merupakan tahap utama dalam kegiatan membaca. Pada tahap ini, seseorang mengarahkan kemampuannya untuk mengolah bacaan membaca menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, membaca dengan teliti bacaan atau buku, membuat analisis dan kesimpulan secara kritis, menyimpan informasi pengetahuan yang diperoleh, membuat catatan, komentar atau ringkasan penting, mengecek kebenaran sumber, serta menghubungkan dengan gagasan penulis lain. Tahap yang ketiga yaitu tahap pra-membaca. Tahap ini yaitu kegiatan yang dilakukan setelah melaksanakan kegiatan membaca untuk mengecek atau menguji pemahaman terhadap bacaan yang telah dibaca. Ada beberapa aktivitas. Yang pertama, menentukan sikap, menerima atau menolak gagasan isi bacaan. Yang kedua, mendiskusikan dengan orang lain. Yang ketiga, membuat komentar balikan. Yang keempat, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengubah menjadi bentuk lain. Dan yang terakhir yaitu memunculkan ide-ide baru. Fungsi utama kegiatan pasca membaca ini adalah untuk mengecek apakah apa yang dibaca telah dipahami dengan baik oleh siswa, dan kegiatan setelah membaca ini dapat berupa tugas atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teks yang dibaca. Yang F yaitu tingkatan kemampuan memahami bacaan. Secara umum, kemampuan memahami bacaan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu pemahaman literal. Pemahaman literal adalah memahami makna yang secara langsung tertera dalam teks. Ini adalah level paling dasar di mana pembaca hanya menangkap informasi yang sudah jelas dan eksplisit. Contohnya, siapa tokoh utama dalam cerita ini, apa yang terjadi di paragraf kedua, atau kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua yaitu pemahaman inferensial, yaitu memahami makna yang tersirat atau tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Contohnya, mengapa tokoh tersebut bertindak demikian, apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya, ataupun apa pesan moral dari cerita ini. Yang ketiga yaitu pemahaman kritis, yaitu menganalisis teks secara mendalam, mengevaluasi argumen, dan membandingkan dengan informasi lain. Contohnya, menilai kebenaran informasi dalam teks, membandingkan sudut pandang yang berbeda, atau menemukan kelemahan dalam argumen penulis. Yang keempat, pemahaman kreatif, yaitu pemahaman yang menggunakan informasi dari teks untuk menghasilkan ide-ide baru atau menciptakan sesuatu yang original. Contohnya, menulis cerita lanjutan, membuat karya seni berdasarkan inspirasi dari teks, atau mengembangkan ide untuk proyek penelitian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan memahami bacaan. Yang pertama, kosakata. Semakin luas kosakata seseorang, semakin mudah memahami makna teks. Yang kedua, struktur kalimat, yaitu pemahaman terhadap struktur kalimat akan membantu memahami hubungan antar kalimat dan paragraf.
Yang ketiga, latar belakang pengetahuan, yaitu pengetahuan sebelumnya tentang topik yang dibahas akan memudahkan pemahaman. Yang keempat, strategi membaca, yaitu penggunaan strategi membaca efektif seperti membuat ringkasan atau menandai bagian-bagian penting. Yang kelima, minat membaca, yaitu minat yang tinggi terhadap bacaan akan mendorong seseorang untuk membaca lebih banyak dan lebih dalam. Yang keenam, cara meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Yang ketujuh, membaca secara teratur. Yang kedelapan, memilih bahan bacaan yang sesuai. Yang sembilan, membuat catatan. Yang ke-10, berdiskusi. Yang ke-11, mencari informasi tambahan. Yang terakhir yaitu pentingnya memahami bacaan. Pentingnya memahami bacaan, kita dapat memperoleh yang pertama, mendapatkan informasi baru, memperluas pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi secara objektif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta menyampaikan ide dengan jelas dan efektif. Dan yang terakhir, menikmati berbagai jenis bacaan, serta menemukan kesenangan dalam membaca. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa membaca memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di era informasi seperti sekarang. Membaca buku hanya sekedar proses mekanis untuk mengenali dan melafalkan lambang-lambang bahasa tulis, tetapi melibatkan berbagai proses mental yang kompleks seperti pemahaman, interpretasi, dan rekonstruksi makna. Mungkin sampai di sini pembahasan saya tentang keterampilan membaca. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.